Shalom untuk kita semua, shalom juga untuk Bapak dosen, Bapak Ramlia Rahab. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan bacaan saya dengan buku yang berjudul Pengantar Perjanjian Baru yang ditulis oleh William Markson dan diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia. Buku yang saya baca halaman 279 sampai 303. Isi buku yang pertama adalah surat-surat am atau gerejawi. Di antara 21 surat dalam Perjanjian Baru, ada 7 yang umumnya disebut sebagai surat-surat Katolik. Surat ini dituliskan berdasarkan nama pengarang atau penulisnya, yaitu Yakobus, 1 Petrus, Yudas, 2 Petrus, 1, 2, dan 3 Yohanes. Kata Katolik di sini tidaklah sama dengan kanonis, melainkan am. Dengan kata lain, dialamatkan kepada semua umat Kristen. Yang kedua, surat Yakobus. Yang menonjol dari surat ini adalah berisi 108 ayat yang mengandung 54 perintah. Dengan kata lain, surat ini terdiri dari serangkaian nas parentis atau nasihat. Sifat sastranya. Surat ini merupakan dokumen diaktis dan paranetis yang terdiri dari serangkaian aforisme atau perkataan pendek yang menggugat. Tanpa mengubah sifat umum dokumen ini, judulnya juga dapat dibaca sebagai ajaran Yakobus bagi kedua belas suku yang ada di perantauan. Dan kenyataan yang mengejutkan dari surat ini adalah bahwa nama Yesus hanya muncul 2 kali dalam keseluruhan surat tersebut. Para pembaca, dalam sebuah tulisan Yahudi mengenai para nenek moyang, penyebutan kedua belas suku mungkin saja memiliki makna yang jelas. Tetapi bila seorang penyunting Kristen mengambil alih ungkapan itu, maka telah menafsirkan kedua belas suku dalam perantauan itu untuk mewakili gereja yang hidup dalam penyebaran lebih dalam arti teologis daripada arti geografis. Selanjutnya masalah pengerangannya. Surat ini tidak mengandung masalah tentang hukum ritual pada sejauh menyangkut Yakobus, saudara Tuhan. Hal ini justru penting dan berbicara dengan cukup sederhana tentang hukum kemerdekaan yang terdiri dari perbuatan-perbuatan secara moral baik dan merupakan hukum yang utama. Tujuan pengarang tidak mengambil masalah dalam surat ini karena itu tidak bisa mengetahui sikapnya terhadap hal ini. Maksudnya untuk memimpin orang percaya untuk melakukan perbuatan baik, karena dokumen ini dipertimbangkan sebagai pasca Paulus. Yang ketiga, surat Petrus yang pertama. Pada saat itu gereja dimulai kembali. Gereja-gereja harus mempertahankan atau bertahan dalam penderitaan yang dahsyat, karena penderitaan adalah kehormatan sejauh orang menanggungnya sebagai orang Kristen, bukan sebagai penjahat. Masalah sastranya. Para Preisker melanjutkan penjelasan tentang berbagai pembahasan mengenai penderitaan dengan mengusulkan bahwa pertama-tama para calon baptisan disapa, karena bagi mereka penderitaan hanyalah suatu kemungkinan saja, dan kemungkinan seluruh jemaat. Proses penyuntingan. Yang juga mengejutkan ada dalam surat ini adalah bahwa penerima yang disebutkan dalam pendahuluannya hidup di daerah perjanjian yang dikaitkan dengan Paulus dan jelas sekali dibayangkan sebagai orang Kristen, bukan Yahudi. 4. Surat Yudas. Naskah ini berisi suatu polemik yang tajam melawan para penyesat. Ia bermaksud memperkuat para penerimanya dalam pergumulan mereka melawan para penyesat yang telah menyusup masuk dan menjalani hidup dengan tidak tertib serta menyangkal Tuhan. Masalah pengerangannya. Para penerima dalam surat ini digambarkan dalam istilah-istilah yang amat umum sebagai mereka yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk atau melalui Yesus Kristus. Dengan kata lain, bukan suatu surat, melainkan suatu yang kita lihat dalam 1 Petrus, yaitu sebuah manifesto. Yang kelima, surat Petrus yang kedua. Pembukaan dalam surat ini menyebutkan bahwa Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, sebagai pengarangnya dan penerimanya adalah mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Naskah ini ditutup dengan ajaran ulang untuk berwaspada dan sebuah doksologi. Selanjutnya, setting in life. Naskah ini memberikan kita suatu pandangan terhadap suatu gereja pada suatu periode yang relatif kemudian. Gereja berada dalam proses menjadi suatu catatan sastra. Surat 2 Petrus ini mungkin merupakan dokumen paling penting dalam Perjanjian Baru
yang ditulis sekitar 130 sampai 140 Masehi. Sekian laporan bacaan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan laporan bacaan saya dan melihat laporan bacaan saya ini. Shalom.